mengenai struktur dan sifat-sifat benzena. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang tata nama. Kemudian kita akan belajar tentang reaksi-reaksi pada benzena. Dan yang terakhir adalah kita akan belajar tentang manfaat benzena dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita awali bahasan kita tentang struktur dan sifat-sifat benzena. Jadi benzena pertama kali diperkenalkan oleh Kekulé pada tahun 1865. Benzena tersusun atas 6 atom karbon yang berbentuk segi 6 beraturan. Jadi yang dulu senyawa karbon, hidrokarbon atau senyawa turunan hidrokarbon yang kita pelajari di bab sebelumnya, itu rantainya berupa rantai lurus. Tetapi kalau benzena, rantainya berbentuk segi 6 beraturan. Jadi ikatan antar karbon berbentuk ikatan konjugat atau konjugasi. Apa itu? Yaitu ikatan rangkap dua dan ikatan tunggal yang berselang-seling. Jadi kalau kita gambarkan strukturnya adalah seperti ini. Jadi ikatan rangkap dua sama ikatan rangkap tunggalnya ini adalah berselang-seling. Dan ingat, kita tahu bahwasanya atom C ini bisa mengikat 4 atom yang lain. Kalau saya istilahkan atom C ini mempunyai 4 tangan gini ya. Jadi yang ini tangannya 1, 2, 3, 4. Struktur dari benzena ini bisa disimbolkan oleh lambang seperti ini. Jadi atom H-nya nggak perlu ditulis. Jadi bisa disimbolkan oleh segi 6 dengan garis sebanyak 3. Ini adalah simbol dari ikatan rangkapnya. Oke, lanjut. Benzena termasuk senyawa aromatik dan memiliki rumus molekul C6H6. Dikatakan aromatik karena pada saat ditemukan berbau harum seperti buah-buahan, walaupun sekarang ada senyawa benzena yang berbau tidak sedap. Berdasarkan hasil analisis ikatan rangkap dua, karbon-karbon pada benzena tidak terlokalisasi pada karbon tertentu, melainkan dapat berpindah-pindah. Nah, gejala yang demikian disebut dengan resonansi. Jadi maksudnya adalah ikatan rangkapnya nggak mesti di sini ya. Jadi dia bisa berpindah. Jadi yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Karena bisa beresonansi, nah jadi bisa berpindah seperti ini ya. Karena dia bisa beresonansi, maka simbol benzena dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi dilambangkan dengan lingkaran. Atau seperti yang sebelumnya ada garis sebanyak 3 gitu ya, yang menyatakan simbol dari ikatan rangkap 2. Oke, lanjut. Adanya resonansi pada benzena menyebabkan ikatan benzena menjadi stabil sehingga ikatan rangkapnya tidak mudah mengalami reaksi adisi. Masih ingat apa itu reaksi adisi? Reaksi adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap 2 menjadi ikatan rangkap 1. Jadi benzena kan ada ikatan rangkap 2-nya. Nah, itu susah diadisi alias susah diputuskan sehingga ikatannya tetap ikatan rangkap 2. Oke, oleh karena itulah reaksi yang umum pada benzena adalah reaksi substitusi atau reaksi penggantian. Contoh, nah di sini saya reaksikan dengan HNO3 ya. Jadi saya reaksikan dengan HNO3, tapi HNO3-nya saya nyatakan dalam bentuk seperti ini. Ini kan O-nya 1, O-nya 2, O-nya total kan 3. Jadi ini HNO3, tetapi saya nyatakan dalam bentuk ini. Jadi NO2 nanti itu akan menggantikan salah satu atom H, misalkan atom H ini. Jadi NO2 akan pindah ke sini, H-nya pindah ke sini, sehingga ini akan membentuk HOH alias H2O. Berarti kan, jadi ini menjadi NO2, H-nya pindah ke sini. Nah, ini namanya reaksi penggantian. Jadi hasilnya adalah seperti ini ditambah dengan H2O. Oke, lanjut. Kita akan masuk mengenai sifat fisiknya. Jadi dia benzena termasuk zat cair yang tidak berwarna, memiliki bau yang khas, sebagian harum, sebagian juga tidak harum alias berbau tidak sedap. Ini mudah menguap, terus tidak larut dalam pelarut polar seperti air. Jadi kalau kalian aduk di air nggak akan larut, tetapi larut dalam pelarut yang kurang polar atau non polar seperti eter atau tetraklorometana. Terus kalau kita lihat titik didihnya atau titik lelehnya ini rendah ya. Titik lelehnya hanya 5,5 derajat Celcius, titik didihnya 80,1 derajat Celcius, jauh di bawah air. Air itu kan 100, sehingga pada suhu kamar dia itu adalah mudah menguap. Oke, lanjut mengenai sifat kimia. Benzena termasuk senyawa beracun ya, jadi karsinogenik. Terus merupakan senyawa nonpolar. Nonpolar berarti dia tidak bermuatan,
Terus yang berikutnya mudah terbakar ya. Mudah terbakar, dia tadi kan berwujud gas ya. Jadi dia mudah terbakar dengan menghasilkan banyak jelaga. Terus lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Bukan berarti adisinya tidak bisa-bisa, tetapi lebih sering mengalami